Maka kita berharap, kita berdoa, memohon kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini di tempat yang baik, dengan tujuan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Kelak nanti kita pun di akhirat dikumpulkan kembali di tempat yang sangat baik, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian kita, maka saya ingin memberikan sedikit pesan dan juga pengingatlah untuk diri kita semua, agar bagaimana kita ini di akhir zaman tidak terlalu ikut-ikutan dengan keadaan, terutama sesuatu yang dapat membahayakan diri kita nantinya ketika di alam akhirat. Apa yang terjadi di akhir zaman, fenomena yang sangat nampak saat ini adalah banyak orang yang suka sekali mencaci, mencela, menghardik, menjatuhkan orang lain. Baik itu dengan sesuatu yang mungkin jelas adanya, atau mungkin dengan sesuatu yang belum jelas. Kalaulah seandainya jelas orang itu mungkin terbabit dalam hal yang buruk, di dalam syariat kita pun tidak boleh mengolok-oloknya. Kita pun tidak boleh sampai kepada titik menghinakan orang tersebut sebab kesalahan yang pernah dia perbuat. Ketika kita memandang orang yang berbuat zalim dan memang kita melihat jelas secara yakin dia berbuat zalim, itu cara kita selaku orang beriman bukan mengolok-olok dia sebab kezaliman yang dia lakukan, bukan mencaci dia sebab kezaliman yang dia lakukan, bukan membicarakan keburukan dia di belakang dia sesama kita dengan keburukan yang dia lakukan. Akan tetapi orang beriman itu, Bapak Ibu, ketika melihat orang lain berbuat zalim, kita tolong dia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong sahabat kamu, kata Nabi itu. Tolong teman kamu yang dia itu terzalimi dan juga berbuat zalim. Zalim orang yang berbuat zalim, mazlum orang yang terzalimi. Akhirnya para sahabat itu bertanya sama Nabi, ansuruhu idza kana mazluman. Kami, ini kata para sahabat, itu biasa nolong orang berbuat zalim, yang terzalimi itu biasa. Ada orang terzalimi kita tolong, itu biasa. Fa kaifa nansuruhu idza kana zaliman? Bagaimana kami menolong orang yang berbuat zalim, kata para sahabat kepada baginda itu. Akhirnya Nabi katakan, tu'jizuhu anil zulmi. Cara kamu menolong orang yang berbuat zalim itu adalah dengan mencegah dia agar tidak lagi terbabit, tidak lagi terjerumus dalam perkara zalim. Ini penting dipahami, Pak. Jadi kalau kita melihat ada orang maksiat, apa kita berhak mencaci dia? Enggak. Bukan. Haknya yang perlu kita sampaikan adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada orang tersebut bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah perkara yang tidak baik. Ini yang penting. Nah, sedangkan sekarang saat ini banyak orang-orang yang mencaci orang lain. Satu, mungkin sebabnya karena dia orang yang zalim, atau yang kedua, ini yang lebih bahaya, mencaci, menghardik, menjatuhkan orang lain dengan sesuatu yang belum pasti adanya, dengan sesuatu yang belum dia lihat jelas dengan mata kepala dia sendiri. Mungkin baru dengar kabar. Yang namanya kabar itu belum selalu dan 100%-nya pasti dengan kenyataannya, Pak. Jadi jangan sampai kuping kita ini
lebih kita percayai daripada penglihatan kita, Pak. Paham maksud saya, Pak ya? Jadi jangan cuman karena dengar desas-desus gitu sekarang. Akhirnya kita ikut campur dalam urusan tersebut sehingga mengotori mulut ini, sehingga mengotori juga lisan kita ini dengan mencaci dan mengolok-olok orang lain. Maka amalan akhir zaman itu yang terbesar salah satunya adalah menjaga mulut. Maka Nabi katakan salamatul insan, selamatnya manusia itu fi hifdzil lisan, ketika dia bisa menjaga mulut. Jadi jaga mulutnya. Sekarang bukan hanya mulut, sekarang orang ini perlu juga menjaga jarinya agar nggak sembarang komen, itu Bu ya. Jangan jadi netizen yang bertaburan di muka bumi gitu ya. Jangan, ini kan, ini live nih kan, pasti ada aja netizennya itu. Itu nah ustadznya begini, ada begitulah namanya juga hidup di dunia mah. Tamam. Jadi kita sekarang bagaimana bisa menjaga mulut dari perkara-perkara yang tidak baik. Jangan sampai mulut inilah nanti yang menjadi sebab menjerumuskan kita malah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu mencontohkan kepada kita melalui sabdanya. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu kata Nabi tuh. Ya, bahkan dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw kama qala Nabi. Ini dua riwayat. Satu, kata baginda Nabi, baiknya keislaman seorang hamba ketika dia bisa meninggalkan perkara yang tidak manfaat untuk dirinya. Saya ulangi lagi kalimatnya. Kata baginda Nabi, baiknya Islam seseorang hamba ketika dia bisa meninggalkan perkara yang tidak manfaat dalam hidupnya, perkara yang tidak menguntungkan dia untuk akhiratnya nanti. Maka ketika dia bisa tinggalkan itu, ini tanda Islamnya baik. Meninggalkan perkara yang tidak manfaat itu baik dengan ucapannya, baik dengan pergerakannya, baik dengan amalannya. Mulai sekarang jangan ngelakuin sesuatu kalau itu nggak ada manfaat. Mulai sekarang jangan ngomong sesuatu kecuali ucapan itu mengandung manfaat. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat akhirat. Jangan sampai kita ngomong sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan terkesan dapat merugikan kita nanti di akhirat sebab ucapan yang kita tidak jaga. Bahkan Nabi katakan lagi, man kana yu'minu billah, siapa yang merasa beriman, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khair, maka ucapkanlah yang baik. Kalau ngomong yang baik. Kalau ngetik ya baik. Kalau nulis ya baik. Auliyasmut, kalau nggak bisa ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngetik yang baik, kalau nggak bisa nulis yang baik, kalau ngomong akhirnya timbul kegaduhan, kalau ngetik akhirnya timbul juga permusuhan, lebih baik diam, nggak usah ngomong. Nah sekarang ini Bapak Ibu bisa buka sosial media, bagaimana orang-orang sekarang mudah sekali dengan mulutnya menjatuhkan orang lain. Itu sesat, oh itu kafir, oh itu begini, oh itu nggak berilmu. Padahal itu ucapan belum pasti dan belum bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira nanti bagaimana nasibnya di akhirat dengan tuduhan-tuduhan, dengan ancaman-ancaman, dengan olokan-olokan yang keluar dari lisan dia nantinya. Sehingga nanti dia sulit masuk ke dalam surga. Bahkan Allah masukkan dia ke dalam neraka sebagaimana yang Nabi katakan di dalam hadis. Nabi menceritakan kepada kita orang-orang yang masuk ke neraka jahanam itu Bapak Ibu bukan karena minum khamr, bukan karena dia berzina, bukan. Tapi ada di antara mereka yang masuk ke dalam neraka karena tidak menjaga mulutnya. Ini hati-hati, baik bapak baik ibu ya. Jangan suka mencaci orang
Nah, jangan suka ngolok-ngolok, jangan suka ngegibahin tetangga. Hati-hati, bisa jadi itulah yang menyebabkan kita nanti masuk ke dalam neraka. Dan ketahuilah, kata baginda, orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan mulutnya yang tidak dia jaga, yahwi bihi fi nahri jahannama sab'ina kharifa. Allah jebloskan dia ke dalam api neraka itu selama 70 tahun lamanya. Fa inna yauman inda rabbika ya ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan ketahuilah, satu hari, fa inna yauman inda rabbik, satu hari di akhirat itu sama seperti kita hidup 1000 tahun di alam dunia. Jadi kalau 70 kali 1000 berapa itu Bapak Ibu? Banyak tuh kan, saking malas ngitungnya itu ya. Berapa Pak? 70 kali 1000 berapa? 70.000 atau 700.000? 70.000. Nah, ya. Jadi 70.000 tahun Bu di neraka kayak apa? Yang satu harinya aja itu sengsaranya kayak gimana coba. Jadi kita harus risau deh. Neraka itu bukan hal yang bisa dianggap remeh Bapak Ibu ya. Siksa neraka itu adalah siksa yang nyata dan siksa yang sangat pedih. Maka tolong jangan dianggap remeh. Sekarang bukti kita tidak menganggap remeh azab neraka itu adalah dengan cara menjaga mulut dari ucapan-ucapan yang buruk. Ya Allah, saya kalau ngelihat di media sekarang ini, orang sekarang mudah sekali menjatuhkan orang lain. Bahkan yang dijatuhkan, bahkan yang diolok-olok itu para ulama yang jelas ilmunya. Yang mencaci, yang mengolok-olok adalah mereka yang ternyata nggak pernah pesantren, ternyata baca Qurannya nggak becus, ternyata nggak bisa bahasa Arab. Tapi yang diolok-olok orang yang udah ngaji puluhan tahun, orang yang sudah berkhidmat untuk agama, dakwah di dalam agama puluhan tahun, diolok-olok sama orang yang baru belajar 1 tahun, baru hijrah. Kalau kita sekarang mas sebutnya namanya baru hijrah. Berani mengolok-olok para ulama, berani menilai ibadah para ulama, padahal ulama itu mereka beribadah semuanya, saya pastikan itu ya, ada dalil dan sumbernya. Gak mungkin mereka itu mengada-ada daripada amal ibadah yang mereka lakukan. Maka ini penting Mbak ya, Bu ya, jaga mulut, jangan sampai mulut asal ngomong. Kalau bahasa orang Jakarta mah asal jiplak, asal apalah dengan sebutannya itu ya. Jangan asal ngomong. Jadi mulai sekarang kalau mau ngomong, ini kira-kira manfaat apa enggak? Enggak, udah diem aja udah. Walaupun ini sulit bener ini, sangat sulit. Ini abis ini kita nanti abis ini ngobrol ini abis ini kan. Nah itu obrolannya kira-kira obrolan yang manfaat atau enggak? Kalau enggak manfaat, diem. Makan diem, mau makan diem. Kenapa? Enggak manfaat, enggak usah ngomong. Kalau bisa begitu luar biasa. Tapi kalau enggak ya minimal ya. Ucapan yang keluar, ucapan yang tidak mengandung dosa, tidak menjerumuskan kita dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu ya? Nah, biar kita selamat, saya mah cuma mau ngajak Bapak Ibu biar kita selamat sama-sama masuk surga gitu doang. Jangan sampai ini kita udah ngaji bareng, ternyata di antara kita ada yang masuk neraka. Kenapa kok si Ibu Fulan masuk neraka? Iya, mulutnya sembarangan sih dia kalau ngomong. Nah, kenapa Bapak Fulan kok nggak ada ini di surga ini? Di neraka dia. Iya, suka ngolok-ngolok ulama dia mah. Suka mencaci orang di sosial media. Hati-hati, apalagi kalau sosial media tuh ya. Cacian kita tuh kalau kita meninggal, cacian itu belum kehapus, dosanya masih ngalir. Hati-hati ini. Video-video yang isinya itu adalah hardikan, video yang isinya itu adalah ujaran kebencian.
Selama itu masih ada, belum dihapus. Dan sekarang gimana ngapusnya kalau udah tersebar? Gimana coba? Nggak bisa kita hapus 100% tuh nggak bisa. Maka jaga mulutnya. Jaga dan perhatikan apa yang kita share di media sosial itu. Jangan sampai itu malah menjadi dosa jariah. Ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Pahala jariah itu bapak ibu yang infak ke masjid ini namanya pahala jariah. Ya, tapi dosa jariah itu tadi tuh nge-share atau membagikan, menyebarkan sesuatu hal yang isinya itu adalah ujaran kebencian, yang isinya itu adalah kedengkian, yang isinya itu adalah hal-hal yang tidak baik. Ini perlu kita fahami dan kita renungi. Oke, kita lanjutkan hadis kita, pembahasan kita hadis yang ke-6. Al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. Bapak Ibu yang bawa buku, baik itu terjemah ataupun tidak terjemah, silahkan dilihat. Kalau yang tidak ada terjemahnya boleh diartikan dengan arti saya. Saya artikan, nanti boleh diartikan satu-satu. Tapi kalau sudah ada terjemah ya silahkan dilihat terjemahannya. Tapi kalau misalkan beda dengan terjemahan saya, jangan langsung nyalahin saya, gitu ya. Itu ustadznya tuh kok nggak sesuai sama terjemahan. Baru nih bilang jaga mulut, ini udah ngejelekin aja. Jangan, karena bisa jadi itu salah cetak, gitu ya. Bisa jadi salah ketik, gitu. Itu namanya cetakan tuh begitu, nggak 100% betul. Oke. Al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. An Abi Abdillah, daripada Abi Abdillah. Abi Abdillah ini kunyah. Orang Arab itu biasa memang seneng dipanggil pakai kunyah, pakai nama anaknya, salah satu dari anaknya. Tapi yang paling banyak dipakai itu anak pertama. Nabi Muhammad itu Abul Qasim, gitu ya. Karena anaknya namanya Qasim. Nah, Bapak punya anak siapa? Makanya pentingnya kasih nama anak yang bagus.